Kali ini saya ingin curhat sedikit tentang 3 bahasa pemrograman yang menjadi favorit saya di tahun 2020 ini. Nah, jadi mereka ini favorit karena ya mereka ini yang sering saya pakai di tahun ini, teman-teman. Dan karena saya kebetulan kerjanya itu yang kebanyakan di backend, jadi 3 bahasa ini lebih berorientasi kepada backend. Oke? Jadi bahasa ini cocok buat yang sudah berpengalaman ataupun yang baru ingin belajar menjadi programmer di tahun ini. Nah, yang pertama adalah Node.js. Jadi Node.js atau JavaScript ini populer sekali ya di kalangan para developer, terutama bagi web developer. Karena bahasa ini yang multi-purpose gitu, artinya bisa digunakan untuk berbagai macam tujuan. Bahkan bisa dibilang teman-teman cukup menguasai misalkan satu ini aja bahasa, sudah bisa bikin website, bisa bikin backend-nya website, bisa bikin front-end-nya website dengan misalkan hanya dengan jQuery ataupun React atau Vue.js ataupun yang lainnya. Jadi cocok sekali buat yang ingin serius di bidang web development gitu. Dan di samping karena ini bahasa mudah dipelajari ya. Misalkan kalau dibandingkan Java misalkan ya, artinya secara sintak mungkin meskipun dia mengandung Java-nya, JavaScript sama Java, tapi secara sintak dia tuh berbeda sekali dan cocok untuk pemula, teman-teman. Dan didukung dengan paket-paket yang banyak sekali, banyak jenisnya, banyak untuk keperluan. Jadi memudahkan sekali untuk kita untuk membuat sebuah aplikasi berbasis web dengan Node.js gitu. Cuman ada satu library yang nggak ada. Ya, meskipun ini sangat populer sekali di kalangan web developer, tapi ada satu library atau paket yang belum ada di Node.js dan mungkin bahasa lainnya, yaitu library buat para jomblo yang ingin menarik hati pasangan atau lawan jenisnya. Maaf, itu belum ada. Sayang sekali. Saya ikut bersimpati kepada kalian semuanya. Dan lanjut lagi tentang Node.js ini, jadi ini bahasa ini dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar loh. Jadi misalkan ada Netflix, Uber, PayPal, bahkan NASA, mereka juga menggunakan bahasa Node.js ini untuk beberapa sistemnya mereka. Nah, saya juga ada video sebelumnya, yaitu bagaimana membuat sistem email itu SMS itu menggunakan Node.js atau Express.js, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat videonya di sini. Oke? Masih tentang Node.js ini, di tempat saya bekerja itu bahkan setahun belakangan ini kita sibuk migrasi dari sistem kita yang lama yaitu Java, sekarang kita pindah menggunakan Node.js karena bisa dibilang lebih mudah di maintenance sekarang sistemnya. Terus dari segi jumlah programmernya juga banyak kan, jadi lebih gampang untuk mencari engineer untuk di bidang ini, ahli di bidang Node.js ini gitu, teman-teman. Bahasa favorit saya yang kedua adalah si Python, yaitu si ular. Nah, jadi saya mulai belajar Python itu karena saya juga ingin belajar Django waktu itu. Nggak belajar Python duluan, tapi saya ingin belajar Django, jadi sekalian belajar Django, belajar Python itu sama-sama. Itu juga cara yang bagus untuk teman-teman bagi yang ingin belajar Python. Nah, ngomong-ngomong Django, jadi saya juga barusan habis menyelesaikan sebuah tutorial seri itu belajar Django untuk pemula. Silahkan teman-teman cek videonya. Jadi cocok buat teman-teman yang baru ingin menggunakan Django sebagai web framework pilihan untuk membuat aplikasi berbasis website. Itu, dan Python adalah bahasa yang multipurpose juga. Jadi dia itu bisa digunakan untuk banyak hal, teman-teman ya. Misalkan pastinya untuk backend programming, untuk membuat API, untuk membuat web service, bahkan ada sebuah library itu untuk membuat aplikasi mobile. Jadi teman-teman bisa cek lah, itu banyak sekali gunanya. Nah, dan bahasa ini juga sangat populer di bidang AI atau ML, machine learning, dan juga populer di kalangan para data scientist, data analyst, bahkan data engineer gitu loh. Misalkan untuk ML atau machine learning, teman-teman bisa menggunakan PyTorch, ada scikit-learn, bahkan ada juga TensorFlow. Dan buat teman-teman yang tertarik dengan data analysis, data engineering, teman-teman bisa menggunakan Pandas, ada juga Python Spark, PySpark, Apache Spark, seperti itu. Jadi banyak sekali untuk keperluan yang di bidang data engineering ataupun big data, teman-teman. Jadi banyak sekali tools-tools yang dibuat dengan Python itu yang khusus untuk misalkan bekerja dengan data analysis ataupun big data, seperti itu.
Dan bahasa ini juga banyak sekali dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar ya teman-teman ya. Misalkan kalau di luar ya, misalkan ada pastinya Google kan, YouTube, terus ada Dropbox, Reddit, dan si pembuat Python ini sendiri yaitu si Guido van Rossum itu bekerja untuk Dropbox loh teman-teman. Itu yang terakhir saya baca, nggak tahu sekarang apa masih bekerja di sana. Nah, sedangkan kalau di tempat saya bekerja sendiri kita nggak banyak pakai Python ini kecuali untuk tools-tools seperti otomasi, scripting biasa gitu kan, misalkan untuk data processing. Terakhir kali ini bahkan beberapa waktu yang lalu nih saya membangun sebuah sistem ETL atau Extract Transform Load. Itu untuk mereplikasi data dari MySQL ke Google BigQuery itu saya membangunnya dengan menggunakan Apache Spark dengan Python-nya itu PySpark yang kita jalankan di Google Cloud. Itu dari nol sampai jadi itu saya bangun hanya dengan waktu 2 minggu saja. Dan sekarang itu sistemnya sudah berjalan dengan baik sekali tanpa masalah. Jadi itu teman-teman, Python itu keren banget. Dan selanjutnya yang terakhir adalah bahasa favorit saya adalah si Go alias Golang. Nah ini bahasa bisa dibilang paling baru ya, artinya kalau nggak salah dia tuh dibikin tahun 2009 oleh para engineer di Google. Nah mungkin salah satu bahasa yang memang dirancang atau dibangun untuk sistem komputasi modern. Jadi kan semakin ke depan itu sistem komputernya kita itu semakin maju ya, artinya jadi bahasa ini memang dirancang untuk jalan dengan baik di komputer yang masa kini gitu loh. Kalau saya sendiri sih nggak banyak pakai bahasa ini ya, artinya saya baru menggunakannya sekitar setahun belakangan ini, tapi bisa saya bilang sudah menjadi salah satu bahasa favorit saya di tahun ini karena yaitu sama. Jadi dari segi sintak itu sederhana sekali, tidak ada yang namanya kelas, tidak ada yang namanya konsep-konsep turunan, apalah yang macam-macam, misalkan kayak dibandingkan dengan Java gitu. Artinya nggak ada yang namanya OOP gitu loh di Object Oriented Programming itu di Golang. Gak tahu kenapa ketika saya bikin sesuatu dengan Golang ini rasanya menyenangkan sekali gitu. Jadi bikin program itu kayaknya lebih menyenangkan lagi gitu rasanya. Gak tahu kenapa, tapi makanya saya pilih dia itu salah satu sebagai bahasa favorit saya di tahun 2020 ini. Nah, jadi misalkan kalau saya baru belajar pemrograman, mungkin saya akan langsung pilih Go gitu teman-teman. Dan bahasa ini cocok sekali buat aplikasi backend, untuk membuat API, aplikasi networking, terus aplikasi terminal. Dan dia itu super cepat teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat aplikasi yang efisien, tapi dari segi codingnya itu, dari segi programmernya itu dia tuh ringan rasanya seperti coding JavaScript aja gitu, tapi bisa menghasilkan aplikasi yang sangat efisien, itu ya Go cocok. Jadi Go itu cocok buat teman-teman semuanya. Oke? Ini bahasa karena awalnya dari Google kan ya pastinya Google pakai, terus ada Dropbox juga, SoundCloud, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya juga banyak sekali yang sudah menggunakan bahasa Go ini. Bahkan saya dengar juga di Indonesia itu ada si Gojek yang pakai bahasa Go ini, dan mungkin lagi ya banyak lagi startup lainnya di Indonesia yang pakai, mungkin karena kesederhanaannya dan juga performanya gitu. Saya juga ada buat aplikasi yang menggunakan Go, yaitu saya buat sebuah aplikasi namanya BaliFeed. Jadi itu adalah sebuah aplikasi pembaca berita yang saya buat aplikasinya sendiri itu dengan Flutter, yaitu aplikasi handphone, aplikasi Android itu yang saya buat dengan Flutter. Terus backendnya sendiri saya buat dengan Golang, dengan database-nya itu dengan Firestore atau Firebase teman-teman. Dan bagi teman-teman yang tertarik dengan aplikasi ini, jadi silahkan cek di akun GitHub saya akan taruh linknya di bawah. Oke, jadi gitu teman-teman, itu kira-kira bahasa favorit saya di tahun 2020 ini. Dan saya yakin ketiga bahasa itu juga cocok buat teman-teman yang ingin menjadi programmer di tahun ini. Oke, jadi silahkan dicoba. Tapi mereka itu cuma bahasa ya teman-teman ya, artinya bahasa itu bukan yang menentukan apakah proyeknya kalian itu akan sukses apa enggak, ataupun startupnya yang kalian bikin itu akan sukses apa enggak, bukan karena bahasanya, tetapi dari kitanya sendiri, itu dari programmer sendiri. Bisa makin enggak gitu kan, karena ukuran programmer yang baik itu bukan dari berapa puluh bahasa yang dia kuasai, tetapi kemampuan dia memecahkan masalah yang dihadapi dengan kemampuan yang dia miliki atau bahasa yang dia kuasai saat itu gitu. Nah sekarang saya tanya balik nih, teman-teman sendiri pakai bahasa apa? Ayo, atau pengen belajar bahasa apa? Oke, saya tunggu komentarnya di bawah. Jadi kita bisa diskusikan lah ya. Oke. Alright, jadi gitu aja untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman untuk
Tetap belajar, tetap semangat, belajar jadi programmer. Oke? Jangan lupa like, jangan lupa subscribe kalau teman-teman suka dengan konten-konten yang saya berikan. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ciao.